Menurut aku pribadi, cara didik anak itu nggak bisa dari satu teori aja ya. Sebenarnya tumbuh kembang anak itu nggak bisa kita paksakan harus sesuai nggak sama fase-fase yang dia harus lewati. Tapi aku cenderung mengikuti arus perkembangan anaknya aja. Nggak paksa dia harus bisa ini dan itu yang sesuai dengan umurnya. Memang belajar teori tentang parenting itu penting banget menurutku sebagai acuan dan membentuk pola pikir kita untuk mendidik dan mengarahkan anak. Tapi kalau dipaksakan harus begitu dan menjurus ke satu teori sih aku nggak setuju ya. Karena anak itu memiliki kepribadian dan fase yang berbeda-beda. Kadang aku juga terkaget-kaget ternyata tanpa harus diajarkan, anak itu ternyata cepat banget meniru apa yang sering kita lakukan. Tanpa sadar mereka itu mencontoh apa yang kita atau orang terdekat kita sering lakukan. Jadi penting banget kita menjaga sikap dan perilaku kita di depan anak. Ya, tapi aku sadari aku bukan tipe ibu yang super sabar. Kadang lebih banyak hilang kesabarannya sih pas ngadepin anak tantrum. Ternyata menjadi dewasa itu bukan karena umur sih ya menurutku, tapi karena memang kesiapan perempuan itu untuk menjadi seorang ibu. Terlebih support dari lingkungan keluarga juga. Aku yang menikah di usia yang sangat cukup dan fokus untuk mengurus anak aja nih kadang benar-benar menghela nafas buat sabar jagain anakku. Tapi bersyukurnya suami dan keluarga benar-benar aktif untuk membersamai tumbuh kembang anakku ini. Aku juga nggak matok gitu ya anakku harus makan makanan yang super sehat ya, tapi asalkan anakku itu makannya teratur dan gizinya cukup aja aku udah tenang. Aku juga nggak bisa kekang anakku nggak makan es, permen atau ciki-cikian. Asalkan gak sering dan banyak ya sudahlah, harus berdamai sama diri sendiri dan pelajaran-pelajaran penting yang sudah kita bekali sebelumnya. Seandainya nih kalau aku balik, kita aja udah tahu makanan itu gak sehat tapi tetap mau dimakan kan. Nah gimana sama anak yang rasa ingin taunya super duper besar banget. Asalkan gak bahaya ya udah, kadang kasih dengan takaran percobaan ya, bukan pembiasaan. Sekali dua kali pengenalan cukup tapi jangan dijadikan kebiasaan juga. Lingkungan keluarga itu penting banget sih menurut aku. Seberapa keras kita melarang anak, tapi jika di lingkungan keluarga masih ada contoh yang kurang baik, secara nggak langsung pasti anak bakalan lihat dan cenderung bisa mencontoh. Jadi kepribadian anak itu bakalan kebentuk dari lingkup sekitarnya juga sih menurut aku. Ya, kita juga sedang berupaya untuk saling menahan diri agar anak tidak meniru tingkah laku yang sekiranya masih kurang baik pada diri kita. Membersamai anak itu susah banget menurut aku. Kadang kita ekspektasinya mau A dan B, tapi realitanya masih C dan D. Ya jadi gampang-gampang susah juga. Kadang bersikap pasrah malah hasilnya di luar ekspektasi. Ini baru satu anak, gimana dua anak dan seterusnya. Tapi kata orang, jika kita udah mengalaminya baru tahu harus gimana. Tapi ini bener loh menurut aku. Dulu afirmasinya kalau punya anak itu harus ginilah, gitulah. Pas benar-benar punya anak malah buyar. Jadi ngulang lagi deh buat planning harus gimana dengan kondisi yang kita lewati. Udahlah buat para ibu-ibu dan keluarga yang saat ini sedang membersamai anak-anaknya, semangat, kita pasti bisa melewati fase-fase ini. Dengan kekuatan, kesabaran, dan tentunya kita memiliki cara kita masing-masing untuk menanganinya. Pokoknya kita harus menjadi ibu yang waras dulu aja deh, bisa mengendalikan diri, pikiran, dan emosi. Kalau capek udah istirahat, kalau nggak bisa beres-beres besok kan bisa dilanjutin, karena ya pasti punya bocil rumah akan selalu berantakan juga kan. Kalau nggak bisa nyuci ya udah besok dilanjutin, atau juga besok ada tambahan cucian juga. Kalau nggak sempat masak masih bisa pesan makanan online ataupun pergi keluar makan. Refreshing juga penting ya, karena memang bakalan jenuh banget ngelihat kondisi rumah terus menerus, apalagi melewati kegiatan yang sama setiap harinya. Buat para suami, yuk lebih sayangi istri dan anak dengan meluangkan lebih banyak waktu untuk bersama dengan mereka. Berikan waktu istirahat buat istrimu dengan membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Yakin deh kalau istri waras, rumah tangga pasti bakalan aman. Intinya tumbuh kembang anak ini nggak bisa disamakan satu anak dengan anak lainnya. Belum tentu apa yang kita rasakan baik bagi diri kita itu baik juga diterapin buat orang lain. Penting banget kita buat sharing juga sama teman, lingkungan sekitar, ataupun tenaga profesional seperti dokter ataupun psikolog anak jika dirasa terjadi gangguan dalam tumbuh kembang anak kita. Nantinya agar kita lebih bijak juga kan dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah terbaik buat anak kita kelak. Aku juga mau pesan buat kalian, jika punya rezeki lebih jangan lupa buat bantu donasi bagi anak-anak yang sedang membutuhkan pertolongan medis yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui aplikasi Kita Bisa. Sekecil apapun uluran tanganmu pasti sangat berarti untuk membantu biaya medis kesembuhan anak-anak yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Stop kekerasan pada anak dan perempuan, bantu jaga banyak orang dengan selalu memperhatikan lingkungan sekitar sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan kriminal di sekitar kita.